Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Fadila B. I'm from English Education Department, Alauddin State of Islamic University. And in this video, I will explain about English for specific purpose now. The second, the development of ESP journal. The third, the future of ESP. And finally, and the last, ESP in Indonesia. Okay, and the verse I will explain about English for specific purposes now. Dudley Evans and Sir John menekankan bahwa satu perubahan besar adalah munculnya bisnis English sebagai untayan utama dalam pengajaran ESP. In the 1990s, as Dudley Evans and Sir John note, the large area of growth is business English. And now, pengembangan disiplin akademis dapat ditelusuri di halaman-halaman jurnal di mana para guru dan peneliti menerbitkannya. Dan juga ESP jurnal ini bisa dikatakan unik sebagai jurnal di ESP yang bersifat internasional yang mencakup semua cabang subjek, dan juga sebagai jurnal disiplin ilmu dan linguistik terapan. Dan juga ESP jurnal ini secara luas digunakan sebagai indikator publikasi penelitian yang berkualitas. And the second is the development of ESP journal, yang dimana keberadaan jurnal ini berkontribusi dengan sejarah dari English for specific purposes. And the areas of interest which will be analyzed are the geographical origin of the papers and the topic of papers. And the first is the geographical origin of the papers. And the geographical origin of the paper ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama USA, yang kedua UK, dan yang ketiga other countries. Pada diagram ini kita bisa menyimpulkan, dengan melihatnya kita bisa menyimpulkan bahwa yang paling meningkat yaitu dari negara lain, yang dimana kita bisa melihat dari volume 16 sampai 20 presentasi dari USA itu 19%, UK 21%, dan from other countries is to about 70%. And the second is topics of papers. From topics focus on ESP journal, the papers divided into three. The first is English for academic purposes. The second is English for science and technology. And the third is English for occupational purposes. Dan pada diagram berikut ini kita bisa melihat bahwa yang paling banyak peningkatan yaitu dari English for academic purposes. Dan yang kita bisa melihat pada ESP in general ada penurunan dalam proporsinya. Dan dari diagram berikut ini kita bisa melihat bahwa written text telah menjadi fokus yang dominan daripada speech. Kita bisa melihat dari volume 16 sampai 20, speech mendapatkan 13% dan written text mendapatkan lebih dari 80%. Itu menandakan bahwa fokus yang lebih dominan itu pada written text daripada speech. And the next is the future of ESP. And we know komunitas dari ESP pasti mengharapkan pertumbuhan dan perkembangan dari ESP ini tersendiri, dan saya merasa akan memiliki pengaruh yang berkelanjutan. Dan bagaimana cara ESP berkembang? Dengan cara yang pertama internationalization, kedua specialization, yang ketiga growth
of business English. Yang keempat, continue influence of genre analysis, corpus analysis, and systematic functional linguistics. And the last, the effect of English as an international language. And the first is internationalization, di mana penelitian dan praktik ESP akan menyebar luas secara geografis dan akan tumbuh di beberapa area. And the second is specialization. Karena konteks yang lebih spesifik sedang dianalisis, itu mencerminkan bahwa meningkatnya spesialisasi untuk ESP, untuk kursus ESP. And the third and fourth, I will combine it. And as we know, bahwa business English ini sedang bertumbuh, sedang trendingnya dan bertumbuh, dan akan tetap trending pada masa depan dari ESP. And trend of ESP analysis are genre analysis, corpus analysis, and systematic functional linguistics. And the last, the effect of English as an international language. Itu berarti bahwa bertumbuhnya karena bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional, itu berarti semakin bertumbuhnya pengguna bahasa Inggris. Seperti pada komunikasi kita menggunakan bahasa Inggris, pada bekerja kita menggunakan bahasa Inggris, untuk melamar pekerjaan kita menggunakan bahasa Inggris, dan pada akademik kita menggunakan bahasa Inggris untuk kuliah di luar negeri ataupun kuliah di luar daerah, kita bisa menggunakan bahasa Inggris. And the last is ESP in Indonesia. In Indonesia banyak sekali permintaan untuk pengajaran bahasa Inggris yang semakin meningkat. Permintaan untuk belajar pengajaran bahasa Inggris semakin meningkat, dan permintaan ini dihasilkan dari perdagangan dan industri yang membutuhkan orang-orang yang mengetahui, yang bisa berbicara bahasa Inggris, yang mengetahui bahasa Inggris lisan maupun tulisan. Dan di Indonesia, kebutuhan untuk mengatasi masalah ESP lebih jauh diharuskan, karena faktanya bahwa hasil pengajaran bahasa Inggris di tingkat menengah belum terlalu menggembirakan, meskipun telah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. Dan kebutuhan lain yang perlu dicari adalah apakah studi atau penelitian tentang kebutuhan untuk menggunakan bahasa Inggris di tingkat nasional telah dilakukan. Jadi, dalam situasi ini memerlukan penelitian yang memadai dalam ESP. So, that's all from me. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.